dolang fahada. Arti wawajadaka dolang fahada itu naon Ustaz? Wawajadaka dolang fahada, dan ketika Allah mendapatimu dalam keadaan sesat, lalu kemudian Allah berikan petunjuk. Jadi cek Allahnya Pak Epi nyebut malam ini Muhammad itu asalnya sesat. Eta berdasar gitu. Wawajadaka dolang fahada. Jadi ketika muludan itu tuh memperingati naon. Dan Nabi can jadi Nabi hari tama. Baru ya orok ana basaru mislukum. Malah di ayat itu mah masih tersesat teu nyahoana naon, tak jadi nyahoana naon teh fahada, diberi hidayah. Maka Black Pinter ini saya itu Ustadz sendiri. Muhammad didapati sebagai seorang yang dolan, berada di jalan yang dolan. Nah, menurut surat Al-Fatihah, walad dolin. Nah, itu katanya akar kata yang sama itu. Dolan, dolin itu akar kata yang sama. Ya, sama. Sesat. Nah, ketika umat muslim ditanya, apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hiro? Mereka akan latah menjawab, oh muslim. Dari mana? Kalau memang Muhammad sudah muslim, kenapa dikatakan didapati kamu sebagai seorang dolan, bukan seorang muslim? Ayo kita jujur. Gitu loh. Lalu dikatakan Muhammad mendapat petunjuk. Nah, apakah benar Muhammad dapat petunjuk? Nah, itu nanti pokok bahasannya beda. Karena begini, menurut surat Al-Quran, nih, sebentar ya, saya tampilkan dulu temanya ini. Menurut Al-Quran, orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah tidak akan bisa dipengaruhi oleh setan. Suratnya apa? Surat An-Nahl ayat 99. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya tidak akan mampu dipengaruhi oleh setan. Ayatnya bukan begitu, ayatnya begini. Sesungguhnya setan itu tidak akan mampu mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Itu pernyataan tegas daripada Al-Quran. Tapi di dalam riwayat hadis dikatakan Muhammad tersihir. Dia kena sihir. Padahal menurut Al-Quran orang yang beriman tidak akan mampu dipengaruhi setan. Makanya saya bilang bang, makin dipelajarin agama Islam, makin dekat pintu gerbang untuk meninggalkannya. Gini Bang, ya kalau masalah kena sihir juga kan, kalau secara logika saya pernah mendapatkan satu hadis ya. Ketika baginda Nabi mau sholat ya, Jibril mengatakan, ya Muhammad, di dalam terumpamu ada najis, kotoran mungkin ya. Lalu kan baginda Nabi mencopot sandalnya, ceritanya ya sandalnya. Lalu malaikat sahabat mengikuti, kata Rasul, kenapa dicopot sandal kamu? Ya Rasul juga baginda dicopot. Oh enggak, saya mah ada najis, kalau kamu kan tidak. Siapa yang beritahu? Jibril. Itu kan masalah hal kecil itu ya. Iya. Tapi ketika kena sihir, Jibril kemana waktu itu? Nah, itu dia. Ya, Jibril kemana waktu kena sihir? Makanya saya kalau baginda kena sihir, untuk saya ini saat ini saya kurang mempercayai, masih mencari-cari gitu ya. Karena kan dalam hal apapun, ketika kalau nggak salah baginda pernah dikejar ya sama Surokoh, kalau nggak salah mau dibun-bun gitu ya pakai pedang. Lalu dikasih tahu, ya Muhammad, di belakangmu ada bla bla mau gini, siap-siap. Ya. Ketika dia mau dekat, kudanya terpleset. Mau dekat, kudanya terpleset. Tapi di situ. Tapi ketika kena sihir, kenapa? Kemana itu Jibril itu? Saya jujur aja bertanya-tanya seperti itu dalam hal sihir itu. Makanya saya untuk saat ini, apa benar? Cerita mana yang paling benar ini? Iya. Ada beberapa gitu kemungkinan. Ya? Pertama, cerita itu benar, tetapi Muhammad tidak kena sihir. Tapi Muhammad ngaku-ngaku kena sihir karena dia takut sama istrinya. Karena begini. Jadi di dalam riwayat itu, sihir itu adalah tentang Muhammad itu tidak tahu apakah dia sudah menggilir istrinya atau belum.
Makanya dampak Muhammad kena sihir itu adalah dia bilang sama Aisyah, inilah apa dampak dari sihir itu karena saya inikan saja ya. Saya inikan ya. Dampak Muhammad kena sihir nih. Dampak Muhammad kena sihir ya. Ternyata juga masalah ya biasalah, masalah. Nih. Dampak Muhammad kena sihir. Nih. Perhatikan ya. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Sampai kadang-kadang istri yang ingatkan, ya Rasulullah belum Anda datang ke tempat kami. Seperti itulah. Maka yang terjadi pada saat itu, Nabi SAW berdoa kepada Allah setelah sebulan. Kemudian Jadi dampak kena sihir itu, dia nggak tahu apakah dia sudah mendatangi istrinya yang itu belum, udah apa belum, dia nggak tahu. Makanya dia setelah dia siuman dari sihir, dia bilang, oh ya inilah nih rambut saya yang diambil oleh orang Wahyudi inilah. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama, Muhammad memang benar-benar kena sihir. Kedua, Muhammad cuman ngeles bahwa dia malas mendatangi istrinya yang itu. Alasannya karena dia kena sihir. Gitu loh. Padahal dalam riwayat lain dikatakan, dalam riwayat lain ada lagi, mau versi yang beda. Muhammad sanggup menggilir istri-istrinya dalam satu hari. Dia mempunyai kekuatan setara 30 pria. Loh, makanya Bang, pokoknya makin dipelajarin agama Islam makin pening. Nih ya, nih. Saya tunjukkan bahwa Muhammad itu sanggup menggilir istri-istrinya. Nih ya. Muhammad memiliki kekuatan setara 30 pria. Hadisnya nih, saya tunjukkan hadisnya nih. Di satu sisi Muhammad lupa apakah dia sudah mendatangi istrinya atau belum. Dia mengatakan karena dia kena sihir. Di satu sisi Muhammad sanggup menggilir istri-istrinya. Makanya saya sudah pernah bilang, seandainya ada obat kuat, maka bikinlah merek. Aduh, nanti saya kena penistaan agama. Nih ya, perhatikan ya nih. Sahih Bukhari nomor 260. Rasulullah menggilir 11 istrinya dengan kekuatan SEEX. Rasulullah setara 30 laki-laki. Nih, hadisnya ada. Sahih Bukhari 260. 11 istri Nabi dan kekuatan seks 30 laki-laki nih. Sahih Bukhari telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata telah menceritakan bla 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 dari bapakku dari dan seterusnya adalah Nabi SAW mendatangi istrinya pada waktu yang sama. Didatangi di waktu yang sama. Ya. Di malam hari atau di siang hari. Didatangi di saat yang bersama. Maksudnya didatangi itu disetubuhi, bos. Disetubuhi di detik yang sama maksudnya. Ya, di hari yang sama, di waktu yang sama. Mau di malam hari atau di siang hari. Saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah beliau mampu? Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Wah,